Seorang pengusaha perempuan mendatangi kantor Balai Wilayah Sungai Provinsi Nusa Tenggara Barat karena kolam budidaya ikan hiasnya rusak diterjang banjir akibat proyek bendungan jebol. Ya, kerugian yang dialami juga tidak sedikit, mencapai 1,2 miliar rupiah. Bendungan ini belum beroperasi, tidak pernah ada banjir seperti ini. Seorang pengusaha perempuan mendatangi kantor Balai Wilayah Sungai Provinsi Nusa Tenggara Barat Jumat pagi. Ia membawa sejumlah ikan hias koi yang sudah mati menuju kantor itu. Meski sudah dilarang dan diperingati satpam, namun ia ini terus saja menerobos. Ia kemudian melempari pintu kaca kantor itu karena tidak bisa masuk. Aksi ini lantaran banyak ikan hias peliharaannya yang mati dan hanyut saat tanggul sementara proyek pembangunan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat jebol pada 17 Juni lalu. 1,2 miliar lebih kerugian yang dialami pembudidaya ini karena sekitar 500 ekor ikan hias jenis koi miliknya hanyut terbawa arus sungai yang meluber. Sementara saat ini sejumlah ikan hias yang masih bertahan hidup akhirnya mati. Ini semua, jangan hanya bisa berstatement di berita, tidak ada yang dirugikan. Tapi kenyataan kita dirugikan, Pak. Dan bukan hanya satu orang, banyak orang yang dirugikan di sini. Berapa ekor yang sudah mati? Kalau yang sudah mati sementara ini baru 7 ekor. Suruh dia turun. Sementara itu pihak BWS atau Balai Wilayah Sungai NTB tidak ada yang bisa dikonfirmasi terkait masalah tersebut. Menurut petugas keamanan penjaga kantor bahwa para pimpinan yang berwenang tidak ada di tempat dan berada di Sumbawa untuk kegiatan motocross MXGP. Tugas di luar ini, lapangan, makanya tidak ada sepi hari ini. Kemungkinan hari Senin ada. Sejak kapan, Pak? Ya? Sejak kapan mereka nggak ada di sini? Dari tadi pagi, Pak. Ada tugas di luar. Meluapnya air sungai Meninting terjadi pada tanggal 17 Juni lalu. Diduga kuat karena jebolnya tanggul sementara pembangunan bendungan Meninting yang mengakibatkan air meluber dan merusak kolam budidaya ikan hias milik warga. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Seorang pria di Kulon Progo nekat mencuri barang bekas mesin penggiling daging. Ya, sementara di Purwakarta seorang pemuda mencuri dompet dan ponsel milik pengunjung lokasi wisata. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan pelaku pun ditangkap polisi. Informasi selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam. Ahmad Kustianto, 44 tahun, terbukti mencuri mesin penggiling daging di Kabupaten Kulon Progo. Dalam rekaman CCTV, tersangka terlihat masuk dengan leluasa sambil membawa karung yang digunakan untuk membawa mesin penggiling tersebut. Namun sebelum pelaku berhasil menjual hasil curiannya, polisi sudah berhasil menangkap pelaku. Ia mengaku mencuri untuk membeli obat untuk sang istri. Kini Ahmad terancam hukuman 5 tahun penjara. Petugas gabungan Polsek Mendang dan Polres Batubara menyisir area perkebunan ubi di Dusun Danau, Batubara, Sumatera Utara pada Jumat. Ini adalah buntut dari kasus remaja 15 tahun yang menganiaya 2 bocah yang masih tetangga pelaku. Kasus ini terungkap saat kedua korban yang ditikam dan disayat pelaku meminta pertolongan ke warga dan langsung melapor ke polisi. Kini pelaku sudah ditangkap petugas, namun polisi masih belum bersedia dimintai keterangan soal kasus ini. Seorang pencopet di Taman Wisata Air ditangkap polisi setelah mengambil dompet dan telepon genggam korbannya yang sedang berenang. Dengan rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Karawang, Jawa Barat. Kini pelaku terjerat pasal 362 KUHP tentang pencurian.